Keamanan sistem menjadi hal yang sangat penting dalam dunia IT. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna juga harus paham mengenai apa itu keamanan sistem, data apa saja yang harus kita lindungi, dan bagaimana keamanan sistem bekerja. Menurut National Institute of Standard and Technology, keamanan sistem adalah perlindungan terhadap kehilangan informasi baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan tujuan aslinya. Singkatnya, keamanan sistem adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dalam suatu sistem terlindungi dari ancaman seperti hacking, virus, atau malware, maupun dari dalam seperti kebocoran data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya. Keamanan sistem sangat penting. Ancaman cybercrime juga semakin meningkat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan dalam sistem untuk mencuri informasi penting, mengubah data, atau bahkan merusaknya. Munculnya cybercrime juga karena beberapa faktor seperti globalisasi, koneksi internet yang meluas, dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, sehingga menciptakan lingkungan bagi para penjahat dapat mudah melancarkan serangan cybercrime. Ada banyak aspek penting dalam keamanan sistem, namun kita tidak akan membahas semuanya, hanya aspek tertentu seperti confidentiality atau kerahasiaan, authentication atau keaslian, dan akses kontrol. Confidentiality adalah perlindungan terhadap informasi agar dapat diakses oleh orang yang berwenang. Tujuan kerahasiaan adalah mencegah akses oleh pihak yang tidak berhak dan melibatkan penggunaan enkripsi dan kontrol akses untuk melindungi data pengguna yang tidak sah. Authentication. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna, perangkat, atau sistem sebelum memberi akses ke sumber daya atau informasi tertentu. Melalui metode seperti penggunaan kata sandi, kartu pintar, sidik jari, atau teknologi biometrik lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengguna atau sistem yang mencoba mengakses data atau layanan adalah orang atau sistem yang sebenarnya. Akses kontrol. Akses kontrol adalah proses mengatur dan mengelola hak akses pengguna atau sistem ke sumber daya informasi tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke data atau layanan yang sesuai dengan peran atau tanggung jawab mereka. Sebagai contoh, admin memiliki akses penuh ke dalam semua data dan fungsi sistem. Sementara pengguna biasa memiliki akses terbatas hanya ke bagian-bagian tertentu dalam sistem. Ada beberapa jenis serangan cybercrime, termasuk denial of service atau DOS attack, yang membanjiri sistem dengan lalu lintas sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serta man-in-the-middle attack yang melibatkan peretasan komunikasi antara dua pihak untuk mencuri informasi rahasia. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, memahami keamanan sistem dan ancaman cybercrime adalah langkah penting untuk melindungi informasi kita. Semoga pengetahuan ini membantu Anda memahami pentingnya keamanan sistem dalam era digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas keamanan sistem informasi. Sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari penyelenggaraan sistem informasi supaya penyelenggaraan termasuk tentu data-data juga sistemnya terbebas dari segala kemungkinan penyadapan, pencurian, dan sebagainya atau kebocoran apapun mengenai data. Kita perlu membicarakan persoalan keamanan sistem informasi. Kemudian kita lihat di sini, masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Namun sayang sekali, masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat perhatian. Itu perlu Anda perhatikan ya, dari para pemilik ataupun para pengelola sistem informasi. Tentu ini dengan catatan, biasanya ya, sekali lagi biasanya, jika para pemilik atau para pengelola sistem informasi itu bukan berlatar belakang sistem informasi. Mungkinkah itu ada? Sangat mungkin, termasuk para pengelolanya. Seperti para CIO bisa saja berlatar belakang bukan dari sistem informasi. Walaupun katakanlah masternya master sistem informasi. Tapi bisa jadi S1-nya adalah dari hukum, dari ekonomi, ataupun dari apa saja yang tidak berlakang sistem informasi. Sehingga biasanya agak abai mereka itu terhadap keamanan sistem informasi. Disinilah dinyatakan seringkali terjadi kekurang perhatian dari mereka. Menjadi sangat rentan keamanan penyelenggaraan sistem informasi tersebut. Kemudian seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Jadi bisa saja
persoalan keamanan itu nanti akan dilihat bukan sebagai urutan pertama. Dalam persoalan penting yang harus diatasi, harus dikelola, ataupun harus dimanage dengan baik, tetapi menjadi urutan kedua, atau bahkan menjadi urutan paling akhir nanti yang perlu diperhatikan. Padahal, seperti kita ketahui, soal keamanan, soal data, dan sebagainya itu bisa menjadi komoditas orang lain atau para pesaing kita dalam menumbangkan persoalan bisnis atau bisa menghilangkan daya saing dari perusahaan kita. Maka dalam hal ini perlu hati-hati yang sangat besar dari kita para penyelenggara sistem informasi. Artinya, tempatkanlah keamanan itu di tempat pertama begitu ya. Kemudian apabila terjadi gangguan terhadap performansi dari sistem gitu, maka seringkali persoalan keamanan dinomorduakan atau ditiadakan sama sekali. Seperti misalnya akses terhadap sistem informasi itu agak lambat gitu. Maka kadang-kadang firewall-nya itulah yang dihilangkan. Padahal kita tahu firewall itu adalah bagian dari keamanan. Supaya orang tidak seenaknya masuk ke dalam sistem kita. Tetapi bisa jadi memang menjadi penghambat dalam mengakses sistem informasi. Banyak keluhan dari para pelanggan atau keluhan dari pihak-pihak lain, itu dihilangkan firewall-nya. Maka menjadi rentanlah sistem kita. Padahal barangkali bisa dari sisi lain untuk memperbaiki performansi tersebut. Sehingga lebih baik dengan cara-cara bukan menghilangkan firewall, tetapi meningkatkan tingkat akses dari server dan sebagainya. Artinya ada sumber-sumber lain yang bisa dilakukan untuk perbaikan akses tersebut. Nah, ini seperti yang dikutip oleh Patrick W. Dow dan John T. McHenry ya. Ini hal-hal tiga persoalan penting di lingkungan penyelenggaraan sistem informasi, persoalan keamanan. Kemudian menurut G.J. Simon, nanti didefinisikan apa yang maksud dengan keamanan informasi. Nah, tentu di sini adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau kecurangan. Paling tidak bisa mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem atau kecurangan di dalam sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, ini definisi yang secara umum menyatakan keamanan yang harus kita jaga, pelihara dengan baik. Jangan sampai terjadi kecurangan, penipuan, termasuk penyadapan, mencari informasi yang tidak benar, tidak dibenarkan secara hukum ataupun tidak dibenarkan secara moralitas, etika. Ya. Maka sesungguhnya tidak akan terjadi, tetapi ada saja kemungkinan orang untuk melakukan hal-hal tersebut, kecurangan tersebut. Maka karena itu perlu dilindungi dengan beragam perangkat supaya tidak boleh terjadi pencurian atau kebocoran data dari sistem yang kita miliki. Maka karena itu nanti pengamanannya itu bisa dilakukan dari berbagai hal, secara fisik ataupun secara software. Secara fisik misalnya ada penjagaan dari satpam, katakan begitu, atau ada pintu harus menggunakan akses kalau masuk. Demikian juga pengamanan software. Orang tidak bisa sembarangan untuk masuk ke dalam sistem, tetapi dia harus secara autentikasi, terautentikasi, baru dia bisa masuk. Oleh karena itu, itulah lapisan-lapisan keamanan yang diterapkan dalam penyelenggaraan sistem informasi. Padahal dalam hal ini, sistem informasi itu memang tidak secara fisik kelihatan. Tetapi tentu informasi itu mengandung arti, mengandung makna yang dalam bagi kita. Kita tidak tahu nama kita, tidak tahu alamat kita, dan sebagainya. Tapi bisa jadi data-data kita ini diambil oleh pihak lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Ini yang harus dilindungi, termasuk data-data pelanggan kita misalnya. Tidak boleh sembarangan bocor atau diambil oleh pihak-pihak lain. Kemudian kita lihat di sini klasifikasi keamanan. Kejahatan komputer itu bisa digolongkan pada yang sangat berbahaya sampai ke yang hanya mengesalkan, hanya gangguan saja. Menurut David Ippo,
Di sini berdasarkan lubang keamanan, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi empat. Artinya perlu menjadi perhatian dalam hal ini bahwa keamanan itu kita harus melihat dari beragam sisi. Setidaknya ada empat di sini ya. Yang pertama adalah keamanan yang bersifat fisik atau physical security. Tentu ini harus diamankan. Misalnya akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Ini perlu ada pengamanan. Tidak boleh orang sembarangan masuk ke tempat-tempat operasional komputer misalnya, ke tempat-tempat data dan sebagainya. Karena dikhawatirkan bisa terjadi gangguan. Setidaknya ada gangguan itu juga merepotkan ya. Kemudian beberapa bekas penjahat komputer atau cracker di sini kita sebutnya mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Nah, ini juga sekali lagi seperti disampaikan pada perkuliahan sebelumnya, hati-hati melakukan disposal komputer. Artinya membuang bekas-bekas sistem informasi, baik berupa benda-benda elektronik ataupun kertas-kertas yang sifatnya manual, hasil print out dan sebagainya, itu hati-hati. Maka di dalam operasional komputer harus ada mesin penghancur kertas. Itu tujuannya supaya sisa-sisa sistem informasi itu tidak bisa dirunut, tidak bisa dicari oleh orang-orang yang membutuhkan data tersebut. Demikian juga barang-barang elektronik ya. Itu tidak boleh kita membuang sembarangan, tapi yakinkan dahulu sudah tidak bisa dibaca, sudah hilang data-data dari barang-barang yang bersifat elektronik tersebut. Jika kita sudah tidak membutuhkannya lagi, jangan sampai bisa dicari oleh orang lain. Kemudian di sini disebutkan, misalnya pernah ditemukan coretan password atau manual yang lain dibuang tanpa dihancurkan. Nah, ini hati-hati ya. Nah, itu bisa terjadi. Misalnya kita menggunakan password, tapi karena password itu kadang-kadang kita lupa, maka ditulis di sembarang kertas, kemudian seenaknya aja kita buang itu password itu. Nah, itu bisa dirunut, bisa coba-coba dicari-cari ya. Akhirnya kalau bisa dicari, bisa diuji coba oleh orang-orang yang berkepentingan itu, bisa masuk juga ke dalam sistem. Ah, setelah masuk ke dalam sistem, nanti di otak-atik bisa rusak kita itu ya, data-data kita. Dan ada juga wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Nah, seperti penyadapan ini bisa dilakukan ya. Bisa misalnya ada kabel sembarangan yang lewat, itu kabel komputer, itu bisa juga disadap. Hati-hati. Maka karena itu perlu dibuat serapi-rapinya, jangan sampai keluar kelihatan oleh pihak-pihak lain yang bisa memanfaatkan data yang dilewatkan melalui kabel tersebut. Ya, kalaupun kita akan memasang kabel, tentu ada ketentuan-ketentuannya, tidak boleh sembarangan, supaya tidak dimanfaatkan oleh sembarangan orang. Memang barangkali belum tentu semua orang mengerti, tetapi bisa saja di antara orang-orang yang kita kenal itu, ada yang mengerti tentang apa itu maksud kamu. Oleh karena itu, berhati-hatilah ya. Kemudian masih lanjutan keamanan yang bersifat fisik tadi itu, atau physical security, itu seperti denial of service, yaitu akibat yang ditimbulkan sehingga service tidak dapat terima oleh pemakai juga dapat dimasukkan ke dalam hal ini. Ya, seperti pernah dijelaskan sebelumnya, denial of service itu seperti kita atau para hacker itu memasuki sebuah sistem dengan terus-terusan sehingga seolah-olah banyak itu pengguna sistem, ujung-ujungnya pengguna yang legal tidak bisa masuk karena kebanyakan pemakai dari luar, yaitu pengganggu, denial of service tadi. Seolah-olah sistem itu ngehang atau seolah-olah sistem itu menjadi down gitu gara-gara kebanyakan orang masuk. Nah, itu juga merupakan gangguan secara fisik. Hati-hati. Bisa dilakukan oleh para hacker ya. Ya, usahakan jangan sembarangan sistem kita itu bisa diakses oleh mereka. Kemudian dengan misalnya begini ya, misalnya dengan mematikan peralatan atau membajiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan, yaitu untuk menghalangi.
untuk menghalangi lalu lintas data di dalam sistem, maka dimasukkanlah sejumlah pesan berupa email kah atau apapun ya, kiriman file dan sebagainya. Jadi seolah-olah itu penuh di dalam aplikasi atau di dalam sistem tersebut sehingga para pengguna lain terhalang, tidak bisa masuk. Di sini disebutkan beberapa waktu yang lalu ada lubang keamanan dari implementasi protokol TCP/IP yang dikenal dengan istilah SYN flood attack, di mana sistem atau host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk atau bahkan dapat berakibat macetnya sistem ngehang. Nah, itu seperti yang tadi saya ceritakan. Hati-hati, ini bisa dilakukan oleh para hacker dalam rangka mengganggu keberlangsungan operasional sistem informasi ya, sehingga sistem menjadi terlalu sibuk. Karena sibuk tidak bisa menerima akses dari yang legal, bahkan ujung-ujungnya jadi ngehang. Tentu ini harus kita hindari ya. Kemudian yang keduanya adalah keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal di sini ya. Nah, dalam hal ini identifikasi dan profil risiko dari orang yang mempunyai akses pekerja harus jelas gitu. Harus jelas siapa saja para pengguna sistem ini. Itu harus dibuat listnya, harus dibuat daftarnya. Siapa-siapa saja orang-orang yang menggunakan. Ya, tentu saja list yang dimaksud di sini bergantung kepada sistem yang dipakai. Kalau seperti Igrasias, penggunanya itu ya banyak sekali. Hampir seluruh, bukan hampir, memang semua mahasiswa Telju misalnya, itu adalah usernya. Tapi tingkat user sebagai mahasiswa. Tapi nanti dosen juga sebagai user, TPA juga sebagai user. Itu harus dibedakan, dikelompokkan. Supaya privilege-nya juga dibedakan. Kemampuan dia mengakses sistem juga tentu tidak sama. Tetapi harus diidentifikasi. Semua mahasiswa, jangan sampai mahasiswa yang sudah tidak aktif, katakanlah sudah lulus, masih bisa masuk ke dalam Igrasias. Itu tidak boleh juga. Maka dalam hal ini harus ada petugas yang menyaring itu ya. Sehingga setiap ada lulusan harus disampaikan kepada Putih supaya orang tersebut dinonaktifkan. Atau kalau ada mahasiswa baru harus diaktifkan. Pasti itu ya. Ada pengelolanya. Dan seringkali kelemahan keamanan sistem informasi itu bergantung kepada manusia, pemakai dan pengelola. Itu biasanya seperti itu. Seperti tadi, mendaftarkan orang-orang yang baru ataupun menghapus orang-orang yang sudah lulus. Nah, tentu dalam hal ini ada peran manusia di sini. Tapi sesungguhnya secara sistem juga mestinya bisa dilakukan ya. Orang-orang dengan NIM sekian sudah dinyatakan wisudawan, maka dari sistem itu sudah tidak bisa aktif lagi, dan seterusnya. Kemudian ada sebuah teknik yang dikenal dengan istilah social engineering, yang sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Nah, seperti pernah dijelaskan sebelumnya, social engineering itu adalah pertemanan ya, antara seorang profesional sistem informasi dengan temannya. Bisa saja teman waktu SMP, teman waktu SMA, atau sebagai sama-sama mahasiswa, kemudian bekerja di tempat yang berbeda. Nah, dia pura-pura datang bertamu ke Anda sebagai pemegang, katakanlah, kepala sistem informasi. Ngobrol ke sana kemari, sampai-sampai nanya hal-hal teknis gitu. Nah, hati-hati kalau sudah masuk ke hal-hal teknis, karena kalau Anda sampai membocorkan password, membocorkan token, dan sebagainya, dia akhirnya tahu. Dan cara memperoleh data tersebut dari social engineering, dari pertemanan. Dan ini bisa terjadi. Sehingga hati-hati. Jangan sampai Anda membocorkan rahasia-rahasia dari sistem informasi yang Anda kelola. Dalam hal ini misalnya kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa password dan minta agar diganti menjadi kata lain. Nah, mungkin juga. Bisa juga itu di dalam satu instansi atau di dalam satu perusahaan ya. Itu hacker itu bisa terjadi. Nah, sehingga dalam hal ini perlu ketat. Jadi pemegangnya jangan satu orang. Daftar user itu mesti melibatkan beberapa orang, setidaknya dua orang. Ada staf yang melaksanakan, kemudian ada nanti pengawas.
Sehingga kalaupun nanti staf yang melaksanakan salah, di pengawas mudah-mudahan tidak. Ataupun sama sebaliknya, pengawas bisa juga salah, tapi pada saat membuatkan daftar tersebut, nanti para pelaksana juga akan membaca, tidak boleh sembarangan. Maka dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu orang ya, supaya pengawasan personel ini bisa sebaik-baiknya untuk keamanan. Kemudian yang ketiganya adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Communication-nya ya. Artinya di sini kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Nah, bisa jadi itu adalah dari software yang kita gunakan memiliki kelemahan. Mungkin saja itu terjadi. Sehingga harus diperhatikan dengan baik. Kemudian seorang kriminal dapat memasang virus atau Trojan horse sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password yang semestinya tidak berhak diakses. Ini hati-hati seperti pengiriman melalui email yang di dalamnya mengandung Trojan horse dan sebagainya, sehingga kalau Anda klik bisa jadi itu menyerang atau setidaknya data-data Anda itu bisa dibaca oleh si pemilik email karena dia tentu saja melalui email itu dia bisa mengembalikan kepada pengirim pertama tadi, bisa terbaca data-data Anda itu ya. Ini hati-hati, bisa terjadi kapan dan di mana saja. Termasuk yang sekarang itu juga dicurigai menggunakan kode QRS itu ya. Nah, itu hati-hati. Seperti kita membayar saat satu transaksi menggunakan QR itu, kode QR itu. Anda scan dari HP Anda misalnya, itu memang bagus itu kan, praktis gitu. Tapi hati-hati, data yang ada di HP Anda bisa dibaca oleh si bank tadi itu. Kalau disalahgunakan bahaya, uang Anda bisa habis juga dari HP ataupun rekening Anda yang ada di HP itu, banking, internet dan sebagainya ya. Hati-hati. Jadi kalau mau membayar seperti itu, Anda yakinkan dahulu bahwa bank ini legal ataupun tempat bank QR itu adalah bank yang bisa dipercaya. Kalau bank yang kecil ataupun bank abal-abal itu hati-hati. Itu bisa merusak data Anda atau bisa membobol data Anda ya. Termasuk rekening Anda bisa hilang. Kemudian yang keempatnya adalah keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi ini termasuk yang harus diperhatikan. Artinya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan, post attack recovery. Nah, ini hati-hati, harus benar-benar dengan baik Anda lakukan karena seperti kita ketahui sewaktu-waktu ada saja serangan hacker itu terhadap sistem informasi kita. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, tentu saja yang menjadi persoalan sekarang adalah jika serangan tersebut berhasil membobol data-data kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu di sini harus tidak boleh sembarangan. Nah, prosedur yang digunakan itu untuk mengatur maupun mengelola sistem itu harus juga memperhatikan pasca serangan. Jika serangan itu terjadi, katakanlah seperti DOS itu ya, denial of service misalnya, dilakukan oleh seseorang, nah nanti bagaimana jangan sampai lagi orang tersebut bisa masuk ke dalam sistem kita. Maka kita perkuat firewall-nya, kemudian anti intrusi dan sebagainya diperkuat di sistem informasi kita. Sehingga jangan sampai lagi ada orang sembarangan masuk ke dalam sistem informasi kita. Itu dalam operasional. Demikian juga dalam operasional sehari-hari, apakah di operasional komputer ataupun pada saat memprogram suatu program di komputer juga itu harus dicek, diperhatikan secara baik, jangan sampai ada kebobolan. Kemudian kita lihat di sini aspek atau service dari security. Keamanan komputer atau computer security itu melingkupi 4 aspek, yaitu privacy, integrity, authentication, dan availability. Setelah keempat hal di atas, masih ada 2 aspek lain yang juga sering dibahas dalam kaitannya dengan electronic commerce, ya, yaitu access control dan non-repudiation. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya itu access control maupun non-repudiation.
Demikian juga apa itu privacy, integrity, authentication, dan availability. Kita bahas di sini ya, beberapa hal terkait hal di atas. Itu terkait dengan persoalan keamanan. Nah, yang pertama privacy misalnya, atau confidentiality, masalah kerahasiaan. Ya. Ada usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Nah, tentu seperti data-data yang kita miliki, tidak boleh sembarangan orang lain akses, tetapi adalah milik kita, yang hanya kita yang boleh seharusnya. Ya. Kemudian lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Nah, tentu saja dalam hal ini bisa jadi akan terjadi pertukaran data dan sangat mungkin, apalagi di dalam satu perusahaan, bagian tertentu meminta data kepada SISPO atau kepada sistem informasi, layanan teknologi informasi dan sebagainya. Nah, itu tentu untuk keperluan operasional perusahaan harus kita kasih. Tapi yang kita kasih tentu sesuai dengan permintaannya, jangan berlebihan gitu. Karena bisa jadi data tersebut tidak diperlukan untuk apa, atau bisa disalahgunakan. Ini yang bahaya. Karena kita tidak tahu pikiran manusia kan, apa yang akan dilakukan, maka kasihlah data sesuai dengan permintaannya. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Nah, ini tentu hati-hati ya. Seperti kalau di pabrik-pabrik atau di showroom-showroom mobil gitu kan, tentu showroom tersebut membutuhkan data apabila terjadi servis terhadap mobil-mobil, after sales service, layanan purna jual ya. Satu waktu tentu kita membutuhkan layanan dari showroom tersebut. Pada saat itu showroom itu pasti ingin tahu mobil ini siapa pemiliknya, kemudian dibeli tahun berapa, mana STNK dan sebagainya ya, membutuhkan data. Nah, data itu tentu sudah tercatat. Pada saat kita membeli itu mesti tercatat. Apalagi sekarang sudah menggunakan teknologi informasi juga penjualan-penjualan mobil itu ya. Data-data tersebut tentu saja gunakan untuk kepentingan layanan servis tadi. Tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain ya. Kemudian terkait privasi juga atau confidentiality di sini, contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau kita menjadi nasabah bank misalnya, maka tidak perlu Anda memberitahukan PIN atau memberitahukan password kepada para petugas bank, kepada para teller itu. Tidak perlu, tidak boleh, dan tidak boleh mereka nanya kepada Anda apa passwordnya. Nah, kalau sudah terjadi informasi seperti itu adalah tanda-tanda tidak beres. Anda harus menghindar ya. Jangan sampai data-data rahasia pribadi itu diberitahukan walaupun itu layanan perbankan ya. Ataupun layanan yang lain sama ya. Yang sifatnya rahasia milik pribadi ya sudah milik Anda saja. Kemudian contoh confidential information adalah data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, social security number, ya seperti NIK lah maksud social security number itu ya. Agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Itu merupakan data-data yang ingin atau harus diproteksi penggunaan dan penyebaran. Jangan sampai Anda beritahukan kepada sembarangan orang. Demikian juga kalau Anda diminta fotokopi KTP, tentu itu harus ditanya apa yang dibutuhkan dari fotokopi KTP itu. Tidak perlu semua data di fotokopi KTP itu dikasih tahukan kepada orang tersebut. Kalau dibutuhkan hanya nama, ya sudah namanya saja. Kalau disebutkan alamat, alamatnya saja. Yang lainnya Anda hapus gitu. Atau Anda tandai supaya tidak dibaca orang. Itu bisa dilakukan ya. Apalagi kalau dalam bentuk PDF dan yang lain-lain. Itu bisa untuk keamanan, jangan sampai data pribadi kita nyebar begitu saja. Sehingga hati-hati kalau Anda menggunakan media sosial, jangan sampai semua data pribadi kita itu dicantumkan di sana. Nanti bisa disalahgunakan oleh orang untuk berbagai kepentingan, untuk pinjol lah atau untuk
hal-hal yang lain yang ujung-ujungnya menyengsarakan kita. Kemudian contoh lain dari confidentiality adalah daftar pelanggan dari sebuah internet service provider. Ini juga hati-hati kalau kita sebagai pelanggan internet, itu juga data kita ada di ISP. Ya. Nah, itu bisa disalahgunakan. Tetapi mudah-mudahan hanya untuk kepentingan ISP saja. Tapi ISP itu mungkin bisa menyalahgunakan. Seperti kita masuk ke dalam setiap hari kan kita masuk ke internet. Nah, data-data kita itu bisa dibaca. Hati-hati dalam hal ini jangan sampai memasukkan data terlalu pribadi yang tidak dibutuhkan, tidak perlu dimasukkan. Demikian juga pada saat kita transaksi menggunakan kartu kredit juga perlu kehati-hatian yang sangat tinggi. Jangan sampai nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Saya pernah berpengalaman itu kartu kredit disalahgunakan orang. Dia bertransaksi menggunakan dolar, padahal saya tidak pernah melakukannya. Ya ujung-ujungnya tagihan itu datang ke kita. Tapi untungnya bisa lapor ke bank ya, sehingga bisa dinihilkan. Ujung-ujungnya kartu kredit kita juga jadi tidak berlaku lagi. Harus memesan kartu kredit baru. Kemudian terkait masih dengan privasi atau confidentiality di sini, serangan terhadap aspek privasi misalnya adalah usaha untuk melakukan penyadapan. Hati ya, menggunakan program sniffer itu penyadapan, kecuali yang dilegalkan penyadapan itu. Ya, seperti yang biasa dilakukan KPK, karena itu ada ketentuannya tersendiri ya, ada undang-undangnya, ada aturannya dibolehkan. Tapi di luar yang ditentukan itu tidak boleh sebetulnya salah penyadap. Nah ini adalah sudah mengganggu privasi, mengganggu perorangan. Dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Itu kriptografi nanti ada deskripsi dan ada enkripsi dan deskripsi untuk mengacak data-data yang dikirimkan. Ya seperti pada saat kita bertransaksi menggunakan kartu kredit, nomor yang kita masukkan itu harus diyakinkan sudah deskripsi ya, deskripsi. Sudah dienkripsi gitu. Sehingga kalaupun ada yang nyadap di tengah jalan, maka bisa saja disadap, tetapi mereka tidak bisa membukanya, tidak bisa mengerti dari kode-kode yang sudah diacak tadi menggunakan teknologi kriptografi itu ya. Tentu ini ada kuliah tersendiri untuk teknologi kriptografi untuk keamanan sistem informasi. Kemudian yang keduanya integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Nah, data yang kita kirimkan, data mengenai pribadi kita adalah harus data yang kita masukkan. Tidak boleh misalnya jenis kelamin kita itu laki-laki kok jadi perempuan. Nah, itu berarti data tidak terintegrasi. Tidak benar itu. Dan itu mungkin saja terjadi. Ya. Alamat kita jadi salah. Kita alamat di satu tempat tertentu, tetapi setelah sampai di instansi tersebut berubah. Itu tidak terintegrasi, tidak boleh. Dan sistem yang kita buat juga harus seperti itu, harus tetap memelihara dari integritas data. Kemudian adanya virus, Trojan horse, dan pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Nah ini bisa saja terjadi perubahan data, integritas data itu jadi terganggu gara-gara ada gangguan berupa virus atau Trojan horse dan yang lainnya lagi. Bisa juga diubah oleh hacker ya. Itu tentu harus diamankan. Jangan sampai bisa masuk mengubah-ubah data. Nah, kalau sekadar mengubah data dan alamat mungkin tidak merugi Anda ya. Tapi kalau bisa mengubah data-data transaksi, data rekening bank Anda itu bahaya. Rekening bank Anda yang miliaran menjadi jutaan. Bahkan itu membahayakan. Anda jadi kehilangan uang. Kemudian penggunaan enkripsi dan digital signature misalnya dapat mengatasi masalah ini. Ya seperti tadi disebutkan, teknologi kriptografi ya. Dalam rangka mengacak supaya data itu kalaupun bocor tidak bisa dibaca orang karena sudah diacak. Enggak aman data kita itu sampai tetap di tujuan
Kemudian nanti akan dilakukan deskripsi, bisa dibaca oleh orang yang kita kirim ya. Kemudian yang ketiganya authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi adalah betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Ini harus dilakukan autentikasi. Buktinya menggunakan apa caranya? Biasanya menggunakan username, menggunakan password, ada token juga misalnya ditambah token ya. Nah, itu adalah untuk autentikasi supaya bahwa orang yang masuk ke dalam sistem tadi benar, orang yang legal, orang yang diberikan akses untuk masuk ke dalam sistem informasi. Itu autentikasi. Artinya orang yang masuk itu benar. Maka biasanya sekali lagi pakai username, pakai password atau pakai token. Tokennya bisa bertingkat, gitu kan, bisa berkali-kali untuk keamanan. Supaya tidak bisa sembarangan orang masuk. Ya seperti masuk ke Igrasias. Kalau untuk dosen itu tidak cukup dengan username dan password saja, tapi harus ada token. Ya, token juga pengirimannya tidak sembarang, harus melalui HP yang kita miliki. Nah, kalau Anda mahasiswa, kalau tidak salah tidak menggunakan token ya, hanya password saja. Tapi itu adalah bagian dari pengamanan ya. Mungkin dosen itu keamanannya harus lebih tinggi karena menyangkut data-data mahasiswa supaya tidak bisa diubah-ubah data mengenai Anda ya untuk memelihara autentikasinya dan tidak sembarangan dosen masuk ke dalam Igrasias, tetapi mereka yang memperoleh lisensi saja atau mereka yang dilegalkan saja yang masuk. Dan masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking atau digital signature. Nah, ini juga tanda tangan digital bisa digunakan bahwa siapa yang masuk ke dalam sistem itu nanti tentu tanda tangan digital di sini ada berupa berupa kode-kode tertentu ya yang memang itu hanya milik seseorang tadi. Itulah tanda tangan digital. Sehingga dengan tanda tangan digital itu bisa masuk ke dalam sistem. Kalau sembarangan tanda tangan tidak bisa masuk. Nah, itu juga bagian dari untuk mengautentikasi ya. Dan watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Nah, seperti contohnya di Microsoft Word kan Anda bisa membuat watermarking gitu. Tulisan tulisan di belakang tulisan yang kita ketik. Nah, itu bisa dituliskan watermarking, misalnya seperti draft gitu, atau sertifikat atau istilah-istilah lain yang tertulis secara tidak begitu tidak begitu tajam, tapi ada tulisan tersebut ya, di setiap lembar yang kita ketikkan itu nanti. Itu juga watermarking. Itu bagus juga sebagai penanda bahwa itu adalah milik Anda. Termasuk kalau Anda mau supaya aman itu skripsi ataupun karya-karya ilmiah bisa dibuat watermarking. Ya, di Word bisa dilakukan. Kemudian masih terkait autentikasi di sini, masalah yang lain berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Nah, akses kontrol ini seperti kita kalau mau masuk ke ruangan operasional komputer, tidak bisa sembarangan orang masuk. Hanya mereka yang memiliki akses saja, yang sudah diizinkan tentu ya, ada daftarnya pasti. Tidak sembarangan orang. Walaupun orang lain bisa masuk dengan orang yang punya akses kontrol. Yang tidak punya akses kontrol bisa saja masuk dengan orang lain. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang harus diwaspadai. Karena orang-orang yang punya akses kontrol sudah terdaftar. Kalaupun terjadi apa-apa, tentu akan ada audit trialnya di sistem tersebut. Akan ketahuan yang memiliki akses kontrol itulah akan kelihatan dia melakukan apa saja. Tapi kalau yang tidak memiliki akses kontrol bisa membahayakan. Ini yang harus tidak boleh sembarangan tadi. Orang masuk ke dalam tempat-tempat rahasia ya. Kemudian pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah. Itu kartu lah biasanya. Misalnya menggunakan password, biometrik, seperti dari retina, misalnya dari mata kita, ataupun dari jempol kita, dari jari, dan sebagainya. Itu bisa digunakan hanya
menggunakan itulah kita bisa masuk. Kalau sembarangan mata tidak bisa masuk kecuali yang sudah diizinkan, ya. Dan penggunaan teknologi smart card saat ini kelihatannya dapat meningkatkan keamanan aspek ini. Ya, kartu pintar itu seperti Anda juga memiliki kartu mahasiswa. Nah, kartu mahasiswa sekarang bisa dijadikan sebagai smart card juga. Anda bisa masuk ke gedung TULT misalnya, itu setelah menggunakan kartu smart card. Demikian juga untuk akses-akses yang lain, itu bisa digunakan sebetulnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah availability atau ketersediaan di sini. Nah, aspek availability atau ketersediaan itu berhubungan dengan ketersediaan informasi kita dibutuhkan. Pada saat dibutuhkan harus ada available. Artinya, para penyelenggara sistem informasi itu harus selalu memberikan jaminan kepada para pengguna kapan dan dimanapun informasi itu bisa diakses. Oleh karena itu, salah satu konsekuensinya harus membuat backup, gitu. Harus membuat cadangan. Karena sistem informasi itu secara hardware mungkin saja terganggu sewaktu-waktu. Apakah karena ada gangguan PLN? Katakanlah gangguan PLN sampai berhari-hari itu mungkin terjadi. Seperti pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya di Bandung itu PLN mati sampai 3 hari misalnya. Memang ada UPS, tapi UPS hanya bertahan beberapa menit saja kan, tidak bisa berhari-hari. Sehingga dalam hal ini kita harus memiliki backup untuk sistem informasi itu di kota yang berbeda. Kalau di kota Bandung ya kena semuanya. Di kota yang berbeda lah kan supaya tidak mati listriknya gara-gara PLN tidak berfungsi di tempat lain. Sehingga walaupun di tempat utama, katakanlah di Universitas Telkom mati, tapi bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Itu perlu seperti itu, supaya availability-nya tetap terjamin. Jadi kita pun sebagai mahasiswa ataupun dosen bisa mengakses ke Igrasias walaupun listrik PLN mati misalnya gitu ya. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Nah, bisa saja terjadi jika ada hacker itu ya. Nah, contoh hambatan adalah serangan yang disering disebut dengan denial of service. Ya seperti tadi sudah dibilang, di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan. Sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, bahkan hang dan crash gitu. Tidak bisa berfungsi lagi. Udah mati saja. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh kita semua ya. ACS adalah perusahaan IT yang fokus dalam bidang auto ID dan data capture, IT infrastruktur, enterprise security system, dan professional service. Salah satu pilar itu adalah enterprise security system yang mencakup IP kamera, access control, dan alarm system. Tempat pertama yang dapat diamankan adalah pintu gerbang. Sistem barrier gate dengan license plate recognition akan membuka gerbang untuk mobil dengan nomor polisi yang sudah terdaftar. Mari kita lihat perjalanan seorang manajer di sebuah perusahaan enterprise yang memakai sistem ini. Fred harus menggunakan kartu aksesnya sebelum masuk ke area lift. Sudah sering lihat kan gate seperti ini? Kegunaan turnside gate adalah menyaring keluar masuk orang ke suatu tempat yang ingin diamankan. Menggunakan lift dengan elevator floor control system, Fred tidak perlu lagi menunggu lift lama-lama. Sistem akan mengalokasikan lift sesuai tujuan. Untuk masuk ke kantornya, Fred harus menggunakan sidik jari. Kantornya sudah memasang sistem absensi di perangkat akses kontrol yang sama. Mudah sekali bukan? Fred mempunyai tanggung jawab khusus di perusahaannya. Tugasnya mengelola mesin kantor yang tidak boleh down. Untuk meningkatkan keamanan di area penting, face recognition digunakan untuk mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke area tersebut. Tentunya ada CCTV juga yang mengamankan tempat ini. Fred suka mengunjungi kantor-kantor cabangnya. Semua lokasi operasional di daerah sudah punya enterprise security system yang terintegrasi dan menerapkan single ID management. Fred bisa langsung masuk dengan kartu identitasnya tanpa harus registrasi ulang. Dengan fitur single ID management, akses Fred sudah diberi oleh kantor pusat. Kemudahan ini terasa oleh Fred dan staf lain yang sering berkunjung ke kantor cabang. Semua CCTV di perusahaan Fred adalah CCTV Enterprise yang mempunyai cahaya infrared untuk melihat di tempat yang gelap. CCTV Enterprise juga dapat tahan terhadap ledakan dan korosi.
Setiap perangkat Enterprise Security System tersambung ke dalam jaringan. Perusahaan Fred mengelola keamanan secara sentral. Sistem yang terpadu mendukung kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terutama dalam keadaan darurat. Jika ada penyusup, CCTV akan memberi notifikasi motion dan face detection. Fitur ini sangat efisien karena berbasis machine learning. Keuntungan Enterprise Security System adalah pengawasan terpusat, reaksi cepat dan tepat, dan efisiensi tenaga kerja. Dengan teknologi ACS Group, produktivitas dan keamanan Anda akan lebih terjamin. Hubungi kami segera untuk menerapkan Enterprise Security System. Oke, kita lanjutkan ya. Masih availability. Contoh lain adalah adanya mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi bertubi-tubi, katakan sampai ribuan dengan ukuran yang besar, sehingga sang pemakai tidak dapat membukanya atau kesulitan mengaksesnya. Apalagi jika akses dilakukan melalui saluran telepon. Ini mail bomb itu bisa terjadi. Dikirimkan yang melalui email bisa saja, ataupun cara-cara yang lain yang bisa terjadi mengganggu nanti di satu waktu. Keberadaan sistem informasi menjadi tidak operasional. Dan bayangkan apabila Anda dikirimi dan Anda harus mengambil atau mendownload tersebut melalui telepon dari rumah. Nah, itu juga adalah sesuatu yang merupakan gangguan. Tidak perlu kita ladeni ya. Kemudian yang kelimanya akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Seperti tadi disebutkan, akses kontrol itu seperti masuk ke satu tempat tertentu, ada palang penghambat, ya seperti kita masuk ke jalan tol itu kan ada palang penghambat, tapi setelah kartu itu ditempelkan jadi terbuka, dan seterusnya. Begitupun kalau Anda masuk ke lingkungan kampus TELU kan, mesti harus menempelkan kartu atau dibukakan oleh satpam. Itu adalah akses kontrol yang bisa Anda praktekkan dalam keseharian. Demikian juga pada saat Anda masuk ke gedung TULT, begitu juga kan harus menggunakan akses kontrol. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Artinya hanya orang yang diizinkan saja masuk ke dalam ruangan atau tempat tertentu yang bisa masuk tersebut. Tidak bisa sembarangan orang. Begitupun masuk ke kampus TELU. Makanya di depan dijagai satpam supaya tidak sembarangan orang masuk ke kampus TELU. Hanya para mahasiswa dan orang-orang yang berkepentingan saja yang bisa masuk. Walaupun tamu, ya tentu akan ditanyai dulu oleh satpam mau kemana dan sebagainya, supaya jelas, tidak boleh seenaknya saja masuk ke dalam kampus. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password, atau dengan menggunakan mekanisme lain. Bisa saja itu dibuat. Nah, tentu kalau untuk seperti di jalan tol tidak perlu menggunakan user ID, siapapun bebas. Yang penting bayar gitu kan. Tapi kalau ke kampus tidak bisa siapapun, hanya kalian saja para mahasiswa yang boleh masuk. Intinya tentu tidak boleh sembarangan gitu ya. Maka hanya para mahasiswa yang memiliki kartu mahasiswa saja yang bisa masuk. Dan yang keenamnya non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Artinya non-sangkal. Maksudnya begini, kalau Anda melakukan satu kegiatan di dalam sistem informasi, mau tidak mau yang melakukan itu adalah Anda. Tidak mungkin orang lain. Karena apa? Sistem mencatatnya, data Anda. Sehingga dalam hal ini, sistem tersebut tidak mungkin mencatat orang lain pada yang melakukan Anda. Pasti data Anda yang akan ada. Dan tidak bisa disangkal. Pasti itu non-repudiation ya, yang dimaksud tersebut. Tidak mungkin dibohongi itu sistem tersebut. Pasti adalah Anda. Kalau secara lisan Anda bisa saja tidak ngaku, tapi data sistem informasi tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah orang. Walaupun yang melakukannya orang lain bisa. Kalau itu trik Anda sebagai manusia kan. Bisa saja orang lain yang melakukan, tapi data yang digunakan adalah data Anda. Tapi yang dicatat di dalam komputer ya tentu
data Anda tersebut yang akan digunakan. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan barang tersebut. Sama seperti tadi, orang masuk ke dalam sistem, pasti hanya yang memiliki data tersebut lah yang akan dicatat. Walaupun bisa saja yang menggunakannya orang lain. Dalam hal ini ada ketentuan kan yang namanya username atau password tidak boleh digunakan orang lain ya. Harus Anda sendiri, tidak boleh Salome. Kecuali, ya bukan kecuali, ini kebiasaan yang terjadi para direktur misalnya, pimpinan perusahaan. Dia meminta sekretarisnya untuk masuk membacakan email ataupun membacakan berita-berita lain. Nah, itu sebetulnya secara sistem tidak boleh, harusnya dibaca sendiri. Nah, kalau menugaskan orang lain itu, artinya di sini bisa saja orang lain yang melakukan kesalahan, tapi yang dicatat oleh komputer ya yang bersangkutan tadi. Padahal dia tidak melakukannya, kan ini bahaya. Kemudian aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Ya, pada saat Anda jual beli menggunakan electronic commerce atau .com gitu ya. Nah, itu pasti data yang memesan termasuk pinjol itu sering terjadi penyalahgunaan data. Kita tidak meminjam tetapi ditagih oleh pinjol, nah, itu karena apa? Data kita dicuri. Jadi yang melakukan itu tentu yang memiliki data saja. Nah, dalam hal ini bisa saja terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu hati-hatilah jangan sampai data pribadi kita itu bisa bocor ke pihak-pihak lain yang akan menyalahgunakannya ya. Kemudian penggunaan digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Nah, kecuali kalau dalam satu transaksi itu baru dinyatakan sah kalau kita menandatangani itu. Nah, tanda tangan ini tidak boleh sembarangan orang tahu juga. Harus dijaga ya, harus hati-hati. Nah, kalau begitu, insya Allah tidak akan terjadi kebocoran data Anda itu. Tidak akan terjadi repudiation. Pasti yang melakukannya Anda. Artinya orang lain bisa menggunakan data Anda, tapi Anda tidak melakukannya. Kalau tanpa tanda tangan Anda tidak akan terjadi itu akses. Maka amanlah dalam hal ini. Tapi kalau ada tanda tangan digital, ya pasti Anda terlibat di situ ya. Tidak bisa mengelak. Oke, serangan terhadap sistem informasi di sini ya. Yang pertama adalah interruption. Artinya di sini perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ini ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contohnya misalnya seperti denial of service attack tadi ya. Itu serangan terhadap sistem. Diserang sistem itu dengan beragam permintaan dari seseorang, tapi bertubi-tubi sampai akhirnya sistem itu sibuk melayani permintaan Anda. Sehingga jadi penuh, orang lain tidak bisa masuk. Ujung-ujungnya ngehang gitu kan. Itu termasuk serangan. Dan pasti serangan seperti ini adalah untuk mengganggu. Ya. Kemudian yang keduanya interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contohnya seperti penyadapan, wiretapping tadi ya. Hati-hati, penyadapan bisa dilakukan. Antar telepon aja bisa disadap kan. HP kita dengan HP orang lain tanpa kabel itu di tengah jalan bisa disadap. Ada alatnya pasti dalam hal ini. Nah, sehingga hati-hati ya kecuali antar kita teman memang keperluannya untuk nyadap apa kan pembicaraan kita biasa-biasa saja. Tapi kalau antar pejabat, hati-hati kalau Anda jadi pejabat, itu nomor-nomor telepon Anda sudah dikenali oleh petugas KPK ya. Jadi kalau Anda mau nyuri atau Anda mau korupsi, terjadi pembicaraan antar telepon ketahuan. Nanti ujung-ujungnya di OTT, operasi tangkap tangannya. Di Kemudian yang berikutnya modification, serangan terhadap sistem informasi. Yaitu pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi juga dapat mengubah temper asset di sini. Contoh dari serangan ini seperti mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Itu bisa terjadi. Maka hati-hati, tentu saja. Kata hati-hati itu di sini sangat penting. Jadi sekali lagi jangan sembarangan memberikan data-data kita pada pihak-pihak tertentu karena bisa disalahgunakan. Itu yang masalah itu.
Karena kita tidak tahu pikiran manusia itu seperti apa. Kemudian yang keempatnya adalah fabrication. Maksudnya pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem kita. Contohnya misalnya memasukkan pesan-pesan palsu seperti ke dalam jaringan komputer. Nah, itu hati-hati juga. Nah, kalau seperti di televisi, seperti teletek misalnya itu ya, dimasukkan dengan pesan-pesan yang membahayakan TV tersebut. Tapi kalau ke dalam sistem informasi, mungkin juga orang bisa memasukkannya ke sana dengan pesan-pesan yang tentu memalsukan kepentingan kita dan bisa merusak citra kita gitu ya. Itu saya kira bahasan mengenai keamanan sistem informasi atau komputer dengan daftar pustaka seperti ini, Patrick W. Dow, kemudian John D. Howard, Simpson Grant, Garfinkel, William Stalling, dan sebagainya. Itu saja barangkali pada pertemuan kuliah kali ini, semoga membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.